Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran seni budaya untuk kelas 9 di semester 1, pertemuan kedua. Oke, hari ini Bu Ica akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu kita akan belajar tema seni lukis. Nah, jadi tema adalah gagasan atau ide pokok pikiran yang ada di sebuah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Tema seni lukis sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri, di mana pelukis tersebut menjadikan dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain, di mana objek lukisannya adalah orang-orang di sekitar pelukis tersebut. Contohnya, orang tua, kemudian anak, ada istri, ada suami, ada teman, kemudian ada saudara, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar pelukis tersebut. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Sudah jelas ya kalau ini ya. Berarti objeknya adalah yang berkaitan dengan alam, seperti pemandangan gunung, kemudian pemandangan laut, pemandangan sungai, perkampungan, perkotaan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, manusia dengan alam benda. Jika kalian masih mengingat ya, atau masih ingat pelajaran dulu yang kelas 7, bukan ada ya menggambar alam benda. Nah, alam benda sendiri dibagi menjadi 2, alam benda yang masih murni, kemudian alam benda yang sudah ada campur tangan dari manusia atau alam benda buatan. Untuk alam benda yang masih murni, objek gambarnya meliputi pegunungan, ada bebatuan, ada sungai, ada awan, pepohonan, kemudian ada benda-benda yang berbentuk silindris, kubis, gitu, atau benda-benda yang berbentuk bebas tetapi masih terbentuk dari alam ya, artinya belum ada campur tangan manusia. Kemudian alam benda yang sudah ada campur tangan manusia atau buatan meliputi cangkir, kemudian ada gelas, ada botol, ada kendi, bunga, maksud bincang vas bunga, kemudian ada guci, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan ya anak-anak, aktivitas kalian sehari-hari. Nah, itu bisa dijadikan objek menggambar. Contohnya ketika kalian sedang menari atau bernyanyi, kemudian membajak sawah, ada aktivitas jual beli di pasar, ada aktivitas menggembala ternak, dan aktivitas lainnya. Yang terakhir, manusia dengan alam khayal. Nah, sudah bisa dibayangkan ya, kalau alam khayal ini berkaitan dengan imajinasi anak-anak. Jadi khayalan yang muncul di benak perupa ini pelukis, kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Nah, hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme atau karya seni yang berkaitan dengan khayalan tidak nyata, seperti itu. Nah, setelah ini kita harus mengetahui alat-alat dan bahan berkarya seni lukis anak-anak. Sebelum kita melanjutkan cara bagaimana kita bisa menggambar, kita harus mengetahui alat-alat dan bahannya dulu. Alat-alat yang pertama, ini ada kuas. Kuas merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menorehkan cat ke atas kanvas yang membentuk objek atau gambar yang dikehendaki. Untuk kuasnya sendiri ini ukurannya macam-macam ya anak-anak, bermacam-macam ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu ada palet. Palet adalah tempat untuk mencampur atau menampung cat. Palet ada 2 jenis, palet untuk cat yang pelarutnya air dan palet cat yang pelarutnya minyak.
seperti ini gambarnya. Kalau untuk palet cat minyak ini dasarannya ini anak-anak ini datar ya, tidak ada cekungan ya. Kalau yang untuk palet cat air ini ada cekungannya. Jelas ya. Setelah itu yang ketiga ada pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapatkan komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. Namun, banyak dari maestro lukis menggunakannya sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada gambar. Kurang ya anak-anak, pada gambar gitu maksudnya. Ini juga ukurannya macam-macam, tergantung kebutuhan anak-anak. Setelah itu, yang keempat ada easel. Easel adalah papan untuk menjepit kanvas. Papan ini memiliki kaki dan berdiri agak miring, serta dapat disetel naik atau turun. Sebenarnya, papan ini tidak terlalu penting, asalkan kanvas bisa berdiri tegak dan bisa dilukis tanpa bergerak. Jadi, kalau tidak punya easel, bisa anak-anak kanvasnya ini disandarkan pada tembok gitu ya, atau benda-benda yang sekiranya tidak bisa goyang gitu, sehingga kanvasnya tetap pada tempatnya, tetap pada posisi gitu. Nah, setelah kalian mengetahui alat, kalian juga harus mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk melukis. Bahan yang pertama ada cat lukis. Bahan untuk melukis selanjutnya adalah cat ya, yang juga merupakan hal terpenting dalam membuat lukisan. Jenis-jenis dari cat sendiri beraneka ragam seperti cat air, kemudian ada cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada krayon anak-anak. Krayon merupakan cat yang terbuat dari lilin. Krayon memiliki tekstur yang keras, sehingga jika digunakan untuk mewarnai akan sulit menghasilkan gambar yang halus dan meninggalkan bagian-bagian kecil yang tidak terkena cat. Kemudian yang ketiga ada oil pastel. Nah, ini yang biasanya sering digunakan ya. Oil pastel tersebut terbuat dari lilin dan minyak. Sama-sama terbuat dari lilin anak-anak, tetapi kalau oil pastel ini ada campuran minyaknya ya. Oil pastel memiliki tekstur yang lembut dan berminyak. Hasil gambar yang dihasilkan pun lebih baik, lebih halus, dan mudah menempel pada bidang kertas yang digunakan. Kemudian, yang terakhir ada kanvas. Kanvas merupakan media yang umum yang biasa digunakan sebagai media dalam melukis. Kemudian kanvas menggunakan bahan linen atau batu. Kalian silakan browsing sendiri kanvas itu gambar aslinya seperti apa. Di internet banyak anak-anak. Nah, untuk materi kita pada minggu ini sampai sini dulu ya. Apabila ada pertanyaan mau ditanyakan di WA saja. Di WA pribadi ya, jangan lupa sertakan identitas. Setelah ini kalian kerjakan tugas yang nanti akan Bu Ica kirim di WA grup kelas ya. Oke, sampai sini dulu Bu Ica akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.